내내 거짓말한 거라고? 죽을 거니까. 그냥 이혼해주면 뭐라고? 같이 살기 힘들었는데 너랑 사는 게 치 떨리게 싫었으니까. Selamat datang di channel Tendas Movie. Jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Setelah mendengar pengakuan dari Yunwo kalau dia yang membuat surat gugatan itu, tentu saja bagaimana hancur dan sakitnya perasaan Hain saat ini, ketika ia merasa suaminya lah orang yang tulus dan menjadi support system saat menghadapi penyakitnya, tapi dengan cepat semua pupus akibat fakta yang selama ini disembunyikan oleh Yunwo akhirnya terungkap juga. 내내 거짓말한 거라고? 죽을 거니까. Hain lalu meminta Yunwo untuk jujur mengatakan apa yang ingin dia sampaikan saat ini, dan Yunwo mengatakan jika gembok cinta mereka masih ada di sana. Jika kita analisa Yunwo ini cukup egois, di mana ia tidak sadar jika Hain dulu pasti sakit sekali waktu keguguran, bukannya dikuatkan malah ngajak bertengkar dan pisah kamar, sekarang istrinya sekarat malah minta bercerai. Tidak bisa dibayangkan sesakit apa hati Hain saat ini, sampai akhirnya Hain mengatakan jika ia tak memiliki tenaga untuk marah pada Yunwo dan memilih pergi meninggalkan hotel. Tak lama kemudian penyakit itu kambuh lagi, dia tiba-tiba sudah berada di tengah jalan raya dan tak sadar kalau dirinya sudah berada di sana, tapi syukurnya Yunwo segera datang dan menyelamatkan Hain. Di sana pun terlihat Yunwo sangat khawatir pada istrinya. Ia lalu berusaha untuk menjelaskan alasan dan rencananya selama ini, tapi Hain di sana meminta Yunwo untuk tak menyelamatkannya jika hal ini terjadi lagi. Keesokan harinya kini dokter menjelaskan kondisi Hain setelah menerima pengobatan, ternyata tak ada peningkatan sama sekali dengan kondisinya. Dokter pun meminta Yunwo agar Hain tak kehilangan harapan hidupnya, karena sebagian pasien terkadang kehilangan harapan mereka untuk hidup setelah mengetahui jika penyakitnya tak bisa disembuhkan. Namun jika mereka punya sesuatu untuk dipertahankan seperti harapan, cinta atau bahkan kebencian sekalipun, hal itu bisa sangat membantu untuk membuat mereka menjadi fokus dan berjuang serta bertahan hidup. Tak lama suster mengabarkan jika Hain ingin pulang dan menghentikan pengobatannya. Yunwo lalu berusaha meyakinkan Hain agar tak putus asa, tapi Hain sudah negatif thinking. Ia merasa jika Yunwo pasti sangat senang karena dirinya sekarat dan ia pun sudah pasrah. Tentu mendengar kata pasrah tadi Yunwo pun lalu khawatir dan mengatakan hal-hal buruk, yang akan membuat Hain ini kembali memiliki titik fokus yang ingin dia lakukan setelah mendengar alasan ingin berpisah darinya. 안 하고 그냥 이혼해주면 뭐라고? 같이 살기 힘들었는데 너랑 사는 게 치 떨리게 싫었으니까. Saat mengatakan semua itu tentu Yunwo juga membohongi hatinya sendiri. Di awal ia memang sangat lega mengetahui Hain ini sekarat, tapi setelah menjalani waktu bersamanya apalagi di Jerman dia pun sadar jika hatinya ini masih sangat mencintai istrinya. Tapi tentu saja Yunwo juga mengetahui karakter istrinya, jadi dia pun sengaja memancing dan menantang kemarahan Hain, agar Hain ini memiliki titik fokus dan memiliki harapan hidup walaupun itu adalah untuk membalaskan dendam kepada Yunwo. Sedangkan di Korea kini Ketua Hong pun sedang stres karena masalah yang dihadapi di perusahaannya, di mana bawahannya mengatakan jika tinggal menunggu waktu saja Ketua Hong akan dipanggil oleh pihak kejaksaan. Ketua Hong lalu meminta anaknya atau Suchol yang memenuhi panggilan itu, dan Ketua Hong juga mengatakan jika dirinya pernah berada di penjara selama 10 bulan saat seusia Suchol. Namun terlihat di sana mereka berdua ragu dan tidak bersedia memenuhi permintaan Ketua Hong. Mereka pun lalu memutuskan untuk mempercepat segala kesepakatan dengan investor sebelum mereka mengetahui perkara itu semua. Saat tiba di bandara Korea, Yunwo pun melihat jika Queen's Group sudah menyepakati kerjasamanya dengan Yuen Song. Kini para komplotan sedang menyusun rencana setelah Queen's Group sudah menyetujui semua, di mana mereka akan memberitahu semua investor mengenai masalah perizinan pembangunan, dan mereka pasti akan menuntut ganti rugi serta meminta pembayaran sesegera mungkin. Di sanalah kesempatan Yuen Song akan menawarkan investasi, sejumlah uang yang akan dipinjamkannya dan mengusulkan obligasi konversi atau surat hutang tersebut diubah menjadi saham di Queen's Group. Kemudian mereka akan membuat kejaksaan melakukan penyelidikan sehingga setelah berita penggelapan tersebar dan keluarga Hong pun akan dipenjara, Yuen Song akan menggunakan obligasi tersebut untuk menjadi pemilik saham terbesar di Queen's Group dan tentu saja Queen's Group akan jatuh ke tangannya. Dua manusia itu tampak sangat senang tapi tidak dengan dahsyat. Kini keluarga Hong sedang membicarakan Yunwo. Mereka sangat tidak menyangka jika Yunwo berbuat seperti itu. Ayah Hain berpikir jika Yunwo memiliki wanita simpanan dan akan menyelidikinya, tapi Hain mengatakan jika dirinya lah yang akan melakukan itu semua dan dia pun akan menuntut ganti rugi pada Yunwo. Di lain tempat Yunwo kembali mengambil mobilnya di depan toko tersebut dan sudah ada temannya di sana.
Ia pun menanyakan keadaan Yunwo karena tahu kalau Hain sangat menakutkan ketika marah. Temannya pun merasa jika Yunwo sudah bekerja keras karena pura-pura jatuh cinta pada Hain namun ketahuan juga. Tapi dia salah karena kini Yunwo lah yang merasa bersalah telah membuat Hain menangis. Karena melihat Hain menangis membuatnya kesal dan gila pada dirinya sendiri. Sekarang Yunwo pun harus menghadap kepada Ketua Hong. Di sana ia harus menerima omelan dahulu dari sang mertua dan harus meninggalkan ponselnya di luar ruangan karena mereka masih mencurigai Yunwo. Dia pun menjelaskan jika dirinya tak menyadap ruangan Ketua Hong dan menyerahkan sebuah foto di mana foto tersebut ada Direktur Jo bersama Huang Byung, yaitu pemimpin dari audit keuangan eksternal Queens. Menurut Yunwo sangat mustahil jika dia baru menemukan kesalahan setelah beberapa tahun menjadi tim audit keuangan dan di sana pun terlihat sangat mencurigakan. Itu artinya dia sengaja menutupi penggelapan Direktur Jo selama ini dan memang berniat menjatuhkan Ketua Hong serta dengan sengaja memfitnah mereka. Yunwo pun sudah mengetahui ada orang lain yang menjadi dalang sesungguhnya namun belum diketahuinya meskipun dia sudah pasti mencurigai Yuen Song dan memang diam-diam Yunwo sudah menyelidikinya jauh-jauh hari. Yuen Song yang sudah menyadap ruangan itu tentu saja mendengar dan mengetahui percakapan mereka. Ia pun langsung meminta Direktur Jo untuk pergi meninggalkan Korea sesegera mungkin. Sedangkan kini di desa Yunwo kakaknya yang mengetahui jika saudaranya ini ternyata diam-diam membeli saham Queens Group yang tak diketahui oleh orang tuanya. Hingga tak lama ibunya pun datang dan mengatakan ia memiliki firasat buruk tentang Yunwo sehingga ia pun menelepon anaknya. Namun ternyata ibu mertuanya lah yang mengangkatnya. Dia pun memberitahu masalah yang terjadi di keluarga Hong termasuk gugatan cerai itu sudah diketahui oleh semua keluarga. Mendengar adiknya akan bercerai tentu saja kakaknya dengan segera menjual saham di Queens Group karena takut rugi. Sesampainya di rumah Yunwo lalu bertemu Hain. Di sana ternyata Hain sudah menyetujui perceraian itu dan mengatakan akan menyewa pengacara handal. Di sana ia pun juga memperingati Hain agar menjaga jarak dengan Yuen Song. Ia lalu mengatakan Yuen Song pasti memiliki motif tersembunyi karena dia tiba-tiba saja muncul dan membantu Hain mendapatkan Herkina serta membantu Suchol dengan cuma-cuma. Tak hanya itu Yunwo juga menceritakan mengenai rekaman kamera dashboard saat berburu yang dipulihkan Yunwo. Namun terlihat di kamera dashboard mobilnya Yuen Song telah mengunjungi toko itu dan mengambil rekamannya. Keesokan harinya saat ke kantor Hain pun mengenakan pakaian yang mewah menyala dengan kalung yang membuat orang silau. Sekretaris Na lalu mengatakan itu pertanda suasana hati direktur mereka sedang tak baik-baik saja dan meminta yang lainnya untuk berhati-hati. Kini di kantor hukum Queens Group didatangi oleh tim audit yang diperintahkan oleh Hain. Para sekretaris mereka sadar kalau terjadi ketegangan dan pertarungan sengit di antara keduanya sehingga mereka berbagi jadwal untuk menghindari ketua bos mereka bertemu. Tapi sayangnya usaha itu gagal. Sedangkan kini di Bandara Bugris sedang mengantar Direktur Jo untuk kabur ke luar negeri. Dan ya manusia satu ini ternyata berhasil lolos. Kemudian di rumah pembantu Hain ternyata menemukan struk pembayaran dari rumah sakit tempat Hain memeriksakan kesehatannya dan ia pun dengan segera mengirimnya ke Yuen Song. Sedangkan Yunwo tetap secara diam-diam melakukan penyelidikan, di mana ia lalu pergi ke toko barang branded dan meminta bantuan pada manajer toko yang sudah dikenalnya untuk mencari tahu siapa saja pemilik jam tangan edisi terbatas itu. Sin lalu memperlihatkan Suchol yang baru saja belajar menaiki sepeda. Saat terjatuh ibunya pun lalu meminta Suchol untuk berhenti menaiki sepeda itu, tapi Suchol sangat kesal karena ia tak diperbolehkan melakukan semua oleh ibunya karena takut anaknya ini kenapa-napa. Namun Suchol sebagai seorang ayah sangat ingin mengajari anaknya menaiki sepeda secara langsung. Mendengar itu dahi lagi dan lagi merasa tersentuh dengan kegigihan Suchol untuk keluarga kecilnya. Di kantor kini sekretaris Na lalu melaporkan jika Yunwo bersikap aneh karena terus memanggil nama seorang wanita di taman atap gedung kantor mereka. Dan namanya adalah Yungsuk, tapi Hain malah tak marah dia pun mengatakan jika dirinya juga tahu nama itu. Tak hanya Hain ternyata ayahnya juga meminta seorang detektif untuk mengikuti Yunwo kemanapun dia pergi, tapi dia hanya melihat Yunwo ini bermain baseball koin, pergi makan malam sendiri di tengah malam dan berlari di taman. Ayah Hain lalu memberitahu semua pada anaknya dan sepertinya Yunwo tak memiliki wanita lain, tapi Hain masih saja akan menunggu hasil audit yang dia lakukan kemarin untuk memastikan semuanya. Hingga keesokan harinya sekretaris Na lalu melaporkan jika tidak ada yang mencurigakan, namun beberapa hari belakangan ini Yunwo sering menarik uang secara tunai dengan jumlah yang tidak sedikit. Mereka pun lalu pergi menyelidiki toko bunga tempat Yunwo membeli bunga tersebut. Yang ternyata Yunwo membeli bunga untuk pegawai Mall Queens yang bernama Kim Minji. Yunwo ternyata membelikannya karangan bunga atas nama Hain karena Kim Minji baru saja kehilangan sang ibu.
Ketika sedang menikmati hidangan di rumah duka, Hain pun memperhatikan ruangan itu, hingga sekretaris Na lalu bertanya apakah Hain sedang mencari rumah duka. Saat melihat Kim Min-ji dan saudaranya menangisi, sang ibu sekretaris Na lalu berkata jika ia sudah lama tak melihat tangisan kehilangan dari keluarga di pemakaman, karena kebanyakan pemakaman yang dia hadiri bersama Hain hanya ada keributan dan diskusi dengan pengacara atau akuntan untuk mengurus harta warisan. Saat akan keluar mereka pun bertemu. Hain meminta Yunwo untuk berhenti berpura-pura baik padanya dengan mengirim karangan bunga dan uang duka atas namanya, karena sampai kapanpun Hain akan mengingat perbuatan Yunwo yang meninggalkannya saat dia tak berdaya. Bahkan jika ia kehilangan ingatannya sekalipun ia tak akan pernah melupakannya dan membenci Yunwo sampai mati. Kini Hain memiliki janji untuk makan malam bersama Yuen Song. Mereka lalu membicarakan tentang Herkina. Tapi Hain merasa Herkina menyetujui persyaratannya karena campur tangan Yuen Song sehingga Hain merasa berhutang budi pada Yuen Song. Untuk membalas budi ia pun lalu meminta Yuen Song agar memberitahu keinginannya dan ia meminta Hain untuk menceraikan Yunwo. Tentu saja hal itu membuat Hain tak nyaman karena Yuen Song ini telah melewati batas privasi, yaitu dia meminta posisi Yunwo. Karena hal itu pun Hain memutuskan untuk langsung pergi meninggalkannya. Sedangkan di tempat lain Yunwo sedang makan malam bersama temannya. Ternyata temannya juga diminta untuk menyelidiki kehidupan Yuen Song saat di Amerika. Orang tua Yuen Song cukup dikenal oleh warga Korea yang tinggal di sana. Diketahui juga orang tuanya ternyata menyekolahkannya di tempat yang elit atau sekolah mahal di sana. Tetapi faktanya orang tuanya ini tak cukup kaya, namun orang tuanya ini ternyata juga diketahui sudah meninggal dunia karena kecelakaan akibat mabuk. Tapi menurut orang-orang itu sangat aneh karena mereka bukanlah peminum alkohol. Jadi bisa dibilang kecelakaannya itu sangat misterius dan aneh. Sekarang kita akan diperlihatkan ternyata benar saja dugaan ini dari awal kalau Yuen Song adalah anak dari Sulhi. Walaupun bersedia menjalani rencana sang ibu, ternyata Yuen Song ini juga memendam rasa sakit hatinya pada sang ibu. Karena ia harus dititipkan di panti asuhan dan tidak dibolehkan memanggil Sulhi dengan kata ibu. Tapi demi harta kenikmatan duniawi mereka pun harus melakukan itu semua. Di sana mereka pun sedang mengamati Ketua Hong yang sedang menonton video ulang tahunnya saat masih bersama keluarganya yang terlihat begitu harmonis sebelum diganggu oleh Sulhi. Untuk mencari perhatian Ketua Hong, Nyonya Sulhi lalu mengatakan jika dia bersedia menggantikan Ketua Hong untuk dipanggil dan ditahan oleh kejaksaan. Karena ia tahu jika anak dan cucunya tak mau melakukan itu semua untuk ketua, sehingga ini merupakan kesempatan Nyonya Sulhi untuk cari muka agar Ketua Hong ini menganggap dirinya rela berkorban untuknya. Sedangkan di luar Yunwo baru tiba di rumah, ia lalu melihat Hain sedang memberi makan kucing liar tapi terlihat aneh karena Hain bersikap manis pada Yunwo. Tentu hal itu membuat Yunwo sangat bingung dan ternyata Hain kehilangan ingatan untuk sementara waktu. Ia lupa jika mereka sudah pergi ke Jerman dan menceritakan kembali tentang Yena yang mengalami kecelakaan. 얘나 알지? 어제 교통빨같이 달려왔더래, 변호사랑 같이. 울어? Mendengar itu Yunwo begitu terpukul dan merasa bersalah pada Hain. Tak terbayang bagaimana sesak hati Yunwo dan sangat merasa bersalah. Hain yang mengatakan sangat membenci Yunwo bahkan akan mengingat perbuatan Yunwo sekalipun dirinya hilang ingatan, tapi faktanya salah. Lalu kita diajak flashback di mana ternyata Young-suk yang dicari-cari Yunwo adalah seekor rakun, di mana ternyata saat mereka masih menjadi karyawan Hain mengatakan kalau di taman itu ada seekor rakun yang bernama Young-suk. Hain mengatakan rakun itu akan keluar hanya saat diinginkan saja, tapi di sana Yunwo tak percaya. Ternyata di saat itu Hain membohongi Yunwo, namun ia masih mencoba memanggil rakun itu. Namun ternyata tanpa Hain sadari niatnya untuk membohongi Yunwo jika di sana ada rakun. Tapi faktanya memang benar ada seekor rakun yang terlihat di sana. Kembali ke masa sekarang, Yunwo berusaha membangkitkan kembali ingatan Hain dengan berucap jika mereka sempat ke Jerman untuk berobat, dan Yunwo hendak menceraikannya tanpa sepengetahuan dari Hain. Awalnya Hain tidak percaya, tapi Yunwo terus mengingatkan bagaimana ia berperilaku jahat kepada Hain. Setelah berupaya akhirnya Hain mengingat semua ucapan buruk Yunwo kepadanya sewaktu di Jerman, bahwa Yunwo sangat membencinya dan tersiksa hidup dengannya, dan Hain juga berkata jika sebenarnya ia juga menderita lalu mengajak Yunwo bercerai. 나도 불행했어, 너 때문에. 그만하자 이제. Keesokan harinya Yunwo datang bersama temannya untuk mengurus perceraian. Terlihat seorang pengacara terkenal disewa Hain untuk menyelesaikan masalah ini agar Yunwo tidak banyak bertingkah dan setuju dengan keputusan mereka untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Namun saat sudah berpisah Hain kembali mengingat kebersamaan mereka di masa lalu ketika Yunwo mengajaknya menaiki kereta agar bisa melihat matahari terbenam di kota Seoul yang indah.
Hain juga melihat video kegiatan rutin mantan suaminya dan langsung mencobanya. Di sana Hain pun merasa senang melakukan itu dan sepulangnya ia mampir ke warung tempat langganan Yunwo. Di sana tak sengaja Yunwo datang bersama temannya dan mengucapkan selamat karena kini Yunwo telah bebas dari kehidupannya yang terkekang bersama Hain. Di luar dugaan Yunwo justru menginginkan kehidupan seperti itu yang membuat temannya kesal. Yunwo juga menambahkan jika ia ingin tetap berada di sisi Hain seumur hidupnya. Hain yang mendengar hal itu tersentuh hingga menangis terseduh-seduh, karena sebenarnya ia pun ingin tetap hidup lama agar bisa terus berada di sisi suaminya. Di tempat yang berbeda, Yuen Song yang tahu jika obat yang dibeli Hain merupakan obat untuk tumor ganas menjadi teringat kembali saat ia membunuh seekor anjing demi menyelamatkan Hain yang hampir digigit oleh anjing tersebut. Di sana Yuen Song emosi karena semua orang peduli dengan Hain sementara ia ditinggalkan begitu saja. Saat itulah ia menemukan kalung Hain dan masih ia simpan hingga saat ini. Saat Hain pulang Yuen Song menghentikannya dan bertanya apakah ia akan terus memperkerjakan Yunwo dan tidak berniat memecatnya. Yuen Song menambahkan jika saat ini hanya dirinya lah sosok yang dibutuhkan oleh Hain dan berjanji akan memberikan apapun yang Hain inginkan yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Tapi Hain berkata jika ia tak akan memecat Yunwo selama ia masih mau bekerja di sana. Saat itu juga Hain memutuskan jika ia tak akan melanjutkan kerja sama dengan Herkina karena semua kesepakatan karena usaha dari Yuen Song bukan dirinya. Dan meskipun kini sudah menjanda ia menceraikan Yunwo bukan untuk memberikan peluang Yuen Song mendekatinya, tapi karena ia merasa bersalah atas apa yang dialami Yunwo selama ini. Mendengar itu Yuen Song bertanya apakah Hain juga masih bisa berkata seperti itu meski ia akan kehilangan segalanya. Di satu sisi Bugris terus mempengaruhi Nyonya Sonwa agar segera memecat Yunwo karena ia khawatir kalau Yunwo akan menggunakan kecerdasannya untuk mendapatkan tunjangan dari Hain. Bersamaan dengan itu ibu Yunwo menelpon dan meminta untuk bertemu, tapi ia justru terkejut setelah mendapat kabar dari besannya kalau Yunwo menyadap kamar ketua Hong dan telah resmi bercerai dengan Hain. Meski tidak percaya anaknya melakukan itu tapi ibu Yunwo bersedih karena penjelasannya tidak didengar oleh besannya. Sesudah itu Yunwo kembali mendatangi toko jam untuk melihat daftar pembeli jam tangan yang ia minta sebelumnya. Dalam daftar itu ada satu orang Korea yang membelinya dan ia adalah Mo Sulhi. Yunwo penasaran siapa orang yang Sulhi belikan jam tangan pria tersebut. Sementara itu Yuen Song diam-diam mengikuti Hain namun tiba-tiba Yunwo menyalip dan menghentikan mobil Yuen Song. Ia tak mau jika sampai Yuen Song tahu di mana Hain memeriksakan kesehatannya. Rupanya Yunwo mengetahui jika sekretarisnya telah melaporkan masalah obat yang dikonsumsi oleh Hain kepada Yuen Song. Yunwo kemudian memeriksa ponsel sekretarisnya dan menemukan bahwa orang yang dihubungi ialah Yuen Song. Sekretarisnya pun meminta maaf kepada Yunwo karena selama ini ia telah melaporkan kepada Yuen Song siapa saja orang yang telah ditemui oleh Yunwo. Ia juga diminta untuk memeriksa obat tersebut ke seorang temannya yang bekerja di farmasi. Yunwo lalu bertanya kenapa Yuen Song mengikuti istrinya, namun Yuen Song mengatakan bahwa itu bukanlah urusannya mengingat Hain bukan lagi istri Yunwo. Yunwo kemudian mengancam Yuen Song jika ia masih mengikuti Hain maka ia juga akan terus mengikutinya, dan jika Yuen Song menyakiti Hain ia juga akan melakukan hal yang sama kepadanya. Meskipun dihadapkan dengan ancaman dari Yunwo, Yuen Song tak takut dan lalu meninggalkannya. Pada saat itu ia akhirnya tahu dan melihat jam tangan yang dipakai oleh Yuen Song adalah jam tangan mewah yang dibeli oleh Nyonya Sulhi. Sesudah itu Yuen Song memberitahu Suchol jika ada masalah dalam pembangunan resort mereka, di mana ada pangkalan militer dekat area resort dan pangkalan militer itu enggan pindah. Suchol merasa frustrasi mendengar kabar tersebut karena hal itu bisa menyebabkan proyek mereka dibatalkan. Suchol gemetar saat ada panggilan dari kakeknya dan memilih untuk menolak panggilan tersebut. Namun ketua Hong menghubungi sekretaris Suchol dan meminta Suchol untuk bertemu dengannya. Suchol kemudian memohon bantuan kepada Yunwo dan menceritakan masalah yang dihadapinya. Yunwo sebelumnya sudah memperingatkan Suchol untuk melakukan pengujian terlebih dahulu. Suchol meminta pertolongan Yunwo untuk bernegosiasi dengan pihak militer mengingat Yunwo memiliki latar belakang sebagai pasukan marinir garda khusus. Kabar ini bahkan telah tersebar di media bahwa pangkalan militer membatalkan proyek pemindahan lahan mereka sehingga menghambat pembangunan yang diperkirakan akan mengakibatkan penurunan pendapatan. Ketua Hong terlihat marah dan mencari keberadaan Suchol yang belum menghadapinya. Tiba-tiba Suchol datang dan membawa sebuah dokumen kepada kakeknya sebagai solusi untuk masalah yang mereka hadapi saat ini. Rupanya Yunwo dan Suchol telah menemui Menteri Pertahanan dan menjelaskan masalah tersebut. Yunwo memberikan solusi dengan membangun tembok di sekitar resort untuk meningkatkan radar mereka. Usulan tersebut pun diterima dengan baik oleh pejabat militer.
Ketua Hong memuji kecerdasan Yunwo karena mampu membuat pembangunan resort ini dapat berjalan sesuai rencana awal. Masalah selanjutnya yang harus dihadapi Suchol adalah bernegosiasi dengan para investor. Namun ia tidak mendapatkan tanggapan baik dari mereka karena mengetahui Ketua Hong yang sebentar lagi akan diseret ke kejaksaan karena manajer keuangannya melakukan penggelapan. Para investor marah kepada Suchol karena merahasiakan masalah ini. Yuen Song kemudian menyalahkan Yunwo atas semua masalah yang terjadi, dan mengatakan bahwa Yunwo yang merencanakan semuanya yang membuat Suchol ikut kesal karena Yunwo malah mencari masalah dengannya. Di satu sisi Yunwo mendapat kabar dari bawahannya bahwa Pione Investment akan berinvestasi sebesar 900 miliar won, Yuen Song merekomendasikan perusahaannya yaitu Pione Investment untuk menjadi investor tunggal dalam proyek tersebut. Tentu saja Ketua Hong langsung menyetujuinya mengingat tidak ada lagi orang yang mau berinvestasi dalam pembangunan resort tersebut, yang membuat Suchol pun merasa lega karena hidupnya diselamatkan oleh Yuen Song. Saat Ketua Hong hendak memberikan persetujuan pada dokumen tersebut tiba-tiba Yunwo datang ke ruangan ketua dan menghentikannya. Yunwo berpendapat bahwa jika Ketua Hong menyetujui investasi tersebut maka saham Ketua Hong sebesar 6,7% akan diberikan kepada Yuen Song. Yuen Song tidak masalah jika Ketua Hong tidak mau bekerja sama dengannya dan ia akan mundur dari proyek ini. Sebelumnya Sulhi meminta Ketua Hong untuk mendengarkan ramalan dari Bugris yang menyuruhnya menerima usulan jika ada yang ingin memberinya uang dalam jumlah besar. Bugris juga menyatakan bahwa jika ada yang menghalanginya orang tersebut akan mengkhianati ketua di kemudian hari. Sulhi meminta Ketua Hong untuk fokus mendengarkan Bugris karena pernah menyelamatkan hidupnya pada hari perburuan sebelumnya. Ketua Hong memikirkan kehebatan ramalan Bugris yang benar-benar terjadi hari ini. Dia mengatakan kepada Yunwo bahwa ia sudah memberikannya 3 kesempatan namun Yunwo telah mengkhianati Hain, menyadap kamarnya dan mencoba mengacaukan kesepakatan ini. Ketua Hong yang marah pun menyuruh Yunwo keluar sementara itu Yuen Song hanya tersenyum melihat reaksi Ketua Hong. Ketika Yunwo di luar ruangan ia tidak bisa menggunakan kartunya dan mulai curiga sesuatu telah terjadi padanya. Dia kemudian mengecek komputernya dan tidak menemukan datanya di bagian karyawan perusahaan. Lalu tim keamanan datang dan meminta Yunwo meninggalkan tanda pengenal, ponsel dan laptopnya serta menyuruhnya keluar dari kantor Hain. Hain kemudian datang dan menghalangi tim keamanan untuk mengusir Yunwo karena sudah melewati jam kerja meskipun itu adalah perintah dari Ketua Hong. Hain meminta Yunwo untuk meminta pesangon untuk berhenti namun Yunwo yakin dia tidak bisa dipecat karena memiliki 2 jabatan di kantor ini sebagai direktur dan manajer tim hukum. Ketua Hong bisa memecatnya sebagai direktur tetapi tidak bisa memecatnya sebagai manajer tim. Hain bertanya mengapa Yunwo tidak ingin meninggalkan kantor ini karena sudah jelas dia ingin bercerai dengannya. Yunwo mengatakan bahwa ia ingin terus berada di kantor karena ingin tetap berada di samping Hain dan menanyakan kabar Hain saat ini. Saat Yunwo berada di luar kantor tiba-tiba dia didatangi oleh Bibi Bomja yang memintanya untuk ikut bersamanya. Bibi Bomja membawa Yunwo ke suatu tempat dan meminta agar Yunwo tidak berpisah dengan Hain. Yunwo berkata jujur bahwa jika dia masih ingin berada di sisi Hain, dia juga akan mengungkap siapa dalang di balik orang yang telah memfitnahnya. Lalu Bibi Bomja memiliki kecurigaan terhadap Nyonya Sulhi terkait masalah tersebut. Dia memberitahu bahwa Sulhi telah menyembunyikan identitasnya selama 20 tahun bahkan memiliki seorang putra. Bibi Bomja ingin agar Yunwo mau bekerja sama dengannya untuk mengungkap kebohongan itu. Setelah mengetahui beberapa fakta dari detektif swastanya yang bernama Conan dan Yunwo pun menyetujuinya. Mereka bertiga lalu bertemu di sebuah kafe. Conan berkata telah menemui petugas lapas tempat Sulhi di penjara dan mendapat informasi bahwa putranya dikirim ke panti asuhan di daerah Wuhan, yang ternyata dekat dengan tempat berburu mereka dan panti asuhan tersebut bernama Panti Asuhan Harapan Abadi. Dan tentu saja Bibi Bomja terkejut karena Ketua Hong dan Sulhi selama ini mensponsori dan memberikan beasiswa ke tempat tersebut. Mereka pun lalu mendatangi panti asuhan tersebut dan bertemu dengan ajusi tukang kebun di dekat tempat berburu itu. Menurutnya panti asuhan itu sudah terbakar dan pemiliknya mungkin sudah meninggal. Istri ajusi itu mengatakan bahwa ia mengenal pria yang bersama mereka berburu yaitu Yuen Song. Ia menyebut bahwa anak tersebut pintar dan mendapatkan beasiswa dari perusahaan Queen namun pernah dibawa ke kantor polisi karena meracuni anjing tetangga. Ia juga mengatakan bahwa Yuen Song pernah diadopsi ke Amerika. Kecurigaan Yunwo bahwa Yuen Song adalah anaknya Nyonya Sulhi semakin menguat setelah ia mengingat banyak kejadian mencurigakan ketika ia bertemu dengan Yuen Song. Di satu sisi Ketua Hong memberikan hak kuasanya kepada Sulhi agar ia bisa mengambil keputusan untuknya, dan menunjuk Sulhi sebagai manajer keuangan yang tentu saja Sulhi dalam hatinya senang dengan rencana tersebut.
Di tempat yang berbeda, Nyonya Sonwa sedang mempersiapkan acara ulang tahun ketua Hong di rumah mereka, dan ia terkejut ketika Yunwo tidak duduk di meja yang sama dengan keluarga mereka. Sulhi mengatakan bahwa ini adalah rencananya karena Yunwo sudah bukan bagian dari keluarga Hong. Sonwa lalu menyinggung Sulhi apakah dia juga merupakan bagian dari keluarga mereka. Sulhi beralasan bahwa Yunwo baru saja bercerai dengan Hain sehingga ia tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman dari tamu yang hadir jika Yunwo masih duduk bersebelahan dengan Hain. Bibi Bomja kemudian datang membela Sonwa dan meminta Sulhi untuk tahu diri karena ini adalah acara keluarganya. Sulhi tidak ingin ribut dengan Bomja dan memilih merapikan meja, dan saat itu Bibi Bomja terkejut melihat cincin yang dipakai oleh Sulhi. Dia kemudian membawa Sulhi ke tempat ayahnya dan sangat marah kepada ayahnya saat mengetahui bahwa cincin warisan ibunya telah diberikan kepada Sulhi. Terjadi perdebatan di antara mereka di mana ayahnya terlalu keras kepada anak-anaknya dan lebih membela wanita simpanannya. Ketua Hong mengatakan bahwa hanya Sulhi yang mau mengorbankan dirinya untuk dipenjara dibandingkan dengan anak dan cucunya. Bomja pun marah dan mengatakan bahwa wajar jika Sulhi mau dipenjara karena ia pernah dipenjara dan memiliki seorang putra. Sulhi telah membohongi ayahnya selama ini. Sulhi berpura-pura menangis dan mengembalikan cincin milik ibunya kepada Bomja, dan ingin meninggalkan rumah karena sudah tidak kuat dengan hinaan dari Bibi Bomja. Bomja kemudian emosi dan menjambak rambut Sulhi, namun ketua justru memukul Bomja sampai ia terjatuh. Ketua kemudian mengusir Bomja dan memintanya keluar dari rumah sekarang juga. Bomja menangis karena ayahnya telah berhasil mengusir dua anaknya dari rumah. Dia berharap acara ulang tahun ayahnya berjalan lancar dan dia akan kembali menjenguk ayahnya kalau sudah meninggal. Setelah itu Bomja menyerahkan rambut Sulhi yang ia jambak ke Conan dan rambut Yunsong untuk dicocokkan DNA mereka. Lalu Yunwo datang dan menanyakan keadaan Bibi Bomja. Bomja mengatakan bahwa ia sedang tidak baik karena ayahnya memukulnya pertama kali dalam hidupnya. Yunwo mencoba menenangkan Bibi Bomja yang masih histeris menangis terseduh-seduh. Di satu sisi Suchol terlihat sangat bersemangat dan mengatakan kepada Dahi bahwa ia penyelamat perusahaan Queen dan bisa saja mendapat hak waris perusahaan kakeknya. Ia merasa hari ini adalah hari terbaik dalam hidupnya dan meminta Dahi untuk pergi ke salon serta mengenakan gaun yang terbaik. Sebelum Suchol pergi, Dahi mengucapkan terima kasih kepada suaminya seolah-olah ini adalah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Dahi. Hari ini adalah perayaan untuk pesta ulang tahun ketua Hong. Para tamu dan keluarga telah berkumpul di aula dan Suchol dipercayai untuk memberikan sambutan dalam perayaan tersebut serta memberikan beberapa kalimat harapan untuk ulang tahun kakeknya. Para tamu undangan dan keluarga pun bertepuk tangan, sedangkan di tempat lain Bukris masuk ke ruangan CCTV dan menyuruh operator di sana untuk mematikan CCTV di seluruh ruangan. Sementara itu Dahi telah berada di bandara dan bersiap meninggalkan Korea karena Yuen Song akan segera melaksanakan rencananya. Sementara Yunwo dan Bibi Bomja yang sedang menunggu hasil tes DNA Sulhi serta Yuen Song, akhirnya mendapatkan hasil jika keduanya cocok sebagai anak dan ibu. Yunwo langsung menelpon Ketua Hong dan meminta Ketua Hong mendengarkan apa yang akan dia sampaikan. Yunwo menjelaskan bahwa setelah memeriksa DNA Yuen Song dan Sulhi, ternyata mereka memiliki kemiripan 99% yang menunjukkan adanya hubungan darah di antara mereka. Yunwo meminta agar ketua mencabut hak konversi karena Yun Song telah mengambil hampir 10% saham direksi melalui perjanjian penyitaan, namun semua itu telah terlambat, karena Sulhi telah mencelakai ketua Hong dengan memberikannya obat yang akan membuatnya lumpuh secara perlahan. Ternyata diam-diam Sulhi menyisipkan klausul dalam surat pemberian kuasa di mana membuatnya menjadi wali dari Tuan Hong dan berhak memutuskan apapun jika ketua Hong mengalami koma dan meninggal dunia. Ketua Hong pun terjatuh ke lantai dan baru merasa menyesal atas perlakuan buruknya terhadap Bomja. Seketika ia pun kembali mengingat momen bahagia bersama putra dan putrinya saat perayaan ulang tahunnya dahulu. Lantas saat di rumah sakit tak satupun keluarga Hong diizinkan masuk menjenguk keadaan dari ketua Hong, karena Sulhi yang bertindak sebagai wali tidak mengizinkan siapapun dari anggota keluarga Hong menjenguknya. Di sana Bibi Bomja membongkar jika Sulhi adalah ibu dari Yuen Song yang membuat semua keluarga Hong terkejut. Ia yang emosi melihat tingkah Sulhi berniat menyerangnya namun urung karena Sulhi mengancam akan memindahkan kamar ketua Hong, sehingga mereka tak akan bisa memberikannya penghormatan kelak ketika ketua Hong meninggal dunia. Singkat cerita setelah kejadian itu Yuen Song berhasil mengumpulkan lebih dari 31% saham Queen melalui perusahaan Pioneer Investment miliknya, dan dengan kuasa yang dimiliki oleh Sulhi sekarang membuat pemilik saham yang lain setuju untuk voting di mana sebanyak 68% setuju dan secara resmi mengusir keluarga Hong dari perusahaannya sendiri.
Industri bisnis dikejutkan dengan pemberitaan keluarga konglomerat yang telah kehilangan kekuasaannya dalam sekejap waktu, yang membuat berita ini viral dan para wartawan mencoba mencari keberadaan keluarga Queen yang menghilang secara tiba-tiba, sedangkan di satu sisi karena tak mempunyai tempat lain untuk pergi, keluarga besar Hong pun akhirnya mengungsi ke desanya Yunwo untuk sementara waktu.